Baik, kita lanjut pembelajarannya. Tadi sempat terputus karena kita dikasih waktu 10 menit. Dilanjut ya anak-anak. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, di sini kita lihat, kalian perhatikan, anganku melayang ke masa depan. Ini disebutnya baris puisi. Lihat, anganku sebuah kata, melayang sebuah kata, ke kata depan, masa depan. Nah, itu kata. Nah, kata-kata yang terkumpul ini disebut baris puisi, menjadi baris puisi. Nah, berarti satu yang menjadi unsur puisi itu diantaranya baris puisi. Apa itu baris puisi? Kumpulan kata-kata. Selanjutnya ada berapa baris ini? 1 baris, 2, 3, 4. Nah, kumpulan baris-baris puisi ini bergabung atau terkumpul dengan, kita sebut saja bait puisi. Nah, ingat, bait puisi. Ada baris puisi, ini ada bait puisi. Kalau bait puisi berarti kumpulan baris-baris puisi. Nah, selanjutnya kalian berlatih ya. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Lihat, ada 4 warna, orange, biru, merah, dan hijau. Nah, ku ingin membalas jasamu, baris puisi. Ini juga guru selalu membimbingku, itu juga disebut baris puisi. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan baris-baris puisi yang jumlahnya 4 itu menjadi bait puisi yang benar. Ya, kalian tentunya harus lebih teliti lagi untuk mengurutkan baris-baris puisi agar menjadi bait puisi yang benar. Ya, tulis ya nanti di bukunya. Kita lanjut ke halaman 6. Bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu, Lani? Kata Lani. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kata Udin. Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Kata Udin. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda, itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu diskusi atau obrolan Lani dan Udin. Ya. Nah, kalian juga boleh dengan adik, dengan orang tua menyampaikan apa yang menjadi cita-cita. Jangan malu, harus berani menyampaikan cita-citamu, ya. Baik, selanjutnya ayo mengamati. Sekali lagi, ketika ayo mengamati, pandangan kalian lebih fokus lagi melihat apa yang akan kita pelajari. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya?
Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Nah, tentunya kalian, teman-teman kalian juga mungkin ada yang memelihara hewan. Kalau di gambar halaman 6 ada yang memelihara kucing, kelinci, ayam, atau mungkin kalian punya kolam, memelihara ikan. Nah, di sini kita amati. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan dari kecil sampai dewasa. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, tadi ya, dari kucing kecil tumbuh menjadi kucing yang besar, dari anak kucing sampai kucing dewasa. Nah, kalian perhatikan, pasti peliharaan-peliharaan kalian ada yang memelihara dari kecil dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, itu dinamakan pertumbuhan. Baik hewan ataupun tanaman itu ketika kecil dan berubah menjadi besar disebutnya pertumbuhan. Tumbuh tinggi atau tumbuh besar. Ya, kalian juga mengalami pertumbuhan karena setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Lanjut, ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, menarik kan? Ada perbedaan. Hewan, kucing misalkan. Kucing dari kecil atau dari lahir, dia bentuknya kucing, hanya kecil. Tapi seiring waktu, semakin bertambahnya usia kucing tersebut akan menjadi besar, tapi tidak berubah, tetap saja bentuknya kucing, hanya lebih besar. Nanti kalian akan belajar seperti kupu-kupu. Ketika bertelur dan menetas, itu bukan kupu-kupu, tapi dari telur ke ulat, ulat tidak punya sayap, terus berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu terdapat perubahan bentuk. Ya, nanti kita lanjut lagi. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Berarti kupu-kupu mengalami metamorfosis, sedangkan kucing tidak. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, nanti hewan-hewan itu yang mengalami metamorfosis ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau sempurna berarti setiap tahapan berubah, seperti telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu, bukannya itu lagu. Nah, itu metamorfosis sempurna. Ada juga nanti metamorfosis yang tidak sempurna. Baik, waktu sudah mau 10 menit. Bapak cukupkan sekian dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.